wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah At-Taifatul Mansurah, metode golongan yang selamat dan golongan yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab atau pembahasan yang ketujuh. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Jalil Zainu rahimahullahu taala, makna Muhammadin Rasulillah. Makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syahadat di dalam rukun Islam itu ada dua, yang kita kenal dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Kalimat yang pertama apa? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka memahami dua kalimat syahadat diawali dengan memahami makna la ilaha illallah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan setelahnya kita juga harus memahami makna Muhammad Rasulullah, dan ini yang insya Allah pembahasan pada malam hari ini. Qala al-muallif rahimahullah, al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Kita bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah itu apa maknanya? Maknanya adalah al-imanu, beriman, bi annahu mursalun min indillah. Beriman bahwasanya beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diutus dari sisi Allah. Maknanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna yang mendasar. Ya. Seseorang kalau mengimani bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka dia telah memenuhi persyaratan dasar dua kalimat syahadat yang telah dia ucapkan, itu diterima. Ya, beriman, percaya bahwa Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Namun mempercayai dan mengimani bahwa Nabi kita Muhammad utusan Allah tidak cukup. Harus ada konsekuensi keimanan tersebut. Fanusaddiquhu fima akhbara. Maka kalau kita beriman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita harus mempercayai fima amara, apa yang beliau perintahkan. Ya.
apa yang beliau kabarkan, afwan. Fanusaddiquhu fima akhbara, kita mempercayai, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa nuti'uhu fima amara, dan kita mentaati pada apa yang beliau perintahkan. Wa natruku ma naha anhu wa zajara, dan kita meninggalkan apa yang beliau larang darinya dan peringatkan. Wa na'budullaha fima bima syara'a, dan kita beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini poin pembahasan utama memahami makna Muhammad Rasulullah. Ada berapa ini? Ada 4. Ya. Jadi seseorang dianggap beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah harus memenuhi 4 kandungan ini. Yang pertama, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Percaya kalau Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak percaya dengan berita-berita yang beliau bawa, maka keimanannya tidak dianggap, bahkan kontradiktif. Percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi nggak percaya dengan berita yang beliau sampaikan, ini kontradiktif. Konsekuensi percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah harus mempercayai apa yang beliau kabarkan, baik itu perkara-perkara gaib ataupun perkara-perkara yang akan terjadi, yang telah terjadi, dan perkara-perkara yang kita semua tidak mengetahui secara kasat mata, hanya mendengarkan apa yang beliau sampaikan, seperti kisah-kisah para nabi terdahulu. Kita nggak melihat sendiri, tapi dengan berita yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam, selama itu sahih, maka kita wajib mempercayainya. Tanda-tanda hari kiamat banyak kita jumpai di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mempercayainya, kita telah memenuhi kandungan yang pertama. Dan yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Mengaku beriman kepada Rasulullah, beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak mau mentaati perintah beliau, maka ini dusta atau pengakuannya dipertanyakan. Konsekuensi iman terhadap Rasulullah harus mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan yang ketiga, meninggalkan apa yang beliau larang dan peringatkan. Ya, meninggalkan apa yang beliau larang dan peringatkan. Dan kedua kandungan ini, yang kedua dan ketiga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, ambillah, kerjakan. Dan apa yang Rasul larang atas kalian, maka tinggalkanlah, jauhilah. Jadi mentaati perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah termasuk di antara konsekuensi keimanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yaitu beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Ya. Termasuk di antara konsekuensi iman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita beribadah kepada Allah
tetapi menyelisihi, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ada cacat di dalam keimanan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Iman kita bermasalah. Maka ketika seorang muslim telah memenuhi 4 kandungan ini, 4 kriteria atau konsekuensi keimanan ini, maka imannya terhadap Rasulullah SAW itu sempurna. Ya, semakin seorang muslim itu memenuhi 4 kandungan ini, maka semakin sempurna imannya terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nah, berikutnya al-muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah membahas tentang apa saja perintah Rasulullah SAW yang dengannya kita harus menjalankannya sebagai konsekuensi iman terhadap Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau adalah utusan Allah. Qala al-muallif rahimahullah, yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadwi fi kitab An-Nubuwah. Syekh Abdul Hasan An-Nadwi berkata di dalam kitabnya An-Nubuwah, ma nasuhu, yang nasnya semacam ini. Al-anbiya'u alaihimussalam, para nabi alaihimussalam, semoga keselamatan bagi mereka. Kana awwalu da'watihim, awal dakwah mereka, wa akbaru hadafihim, dan tujuan terbesar mereka, fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin, di setiap zaman dan di setiap generasi, huwa tashihul aqidati, yaitu memperbaiki akidah fillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tashihu as-silati bainal abdi wa rabbih, dan memperbaiki hubungan antara hamba dengan Tuhannya, wa da'watu ila ikhlasid dini lillah, dan berdakwah menyeru untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, wa ifradul ibadati lillahi wahdah, dan mengesahkan ibadah hanya kepada Allah semata, wa annahu nafi'ud dharu, ya, meyakini bahwa Allah lah yang memberi manfaat, Allah pula yang bisa menimpakan madarat. Al-mustahiqqu lil ibadati wad du'a, Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan kita berdoa kepadanya. Wal iltija'i wan nusuki ad-dabhilah wahdah, Tuhan tempat kita kembali dan menyembelih hanya kepadanya semata. Ya, ini adalah seruan pertama para nabi dan rasul. Seakan-akan Syekh di sini memberi peringatan, kalau kita mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib untuk mendahulukan apa yang beliau dahulukan di dalam dakwah, di dalam peringatan. Apa itu? Mengajak umat untuk memperbaiki akidah, mengajak umat untuk memurnikan ibadah. Wa kanat hamalathum markazatun muwajjahatun ilal wasaniyati fi usurihim, dan yang membawa mereka untuk berdakwah kepada ibadah kepada Allah semata ini, karena apa? Mereka ini diarahkan kepada penyembahan terhadap berhala fi usurihim, di zaman mereka. Jadi para nabi dan rasul itu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu zaman yang disembah berhala-berhala, yang tersebar berbagai macam berhala-berhala. Al-mumatsalatu bi suratin wadihatin fi ibadatil awsani wal asnam, yang terlihat jelas
dengan gambaran yang nyata di dalam peribadatan terhadap patung dan berhala. Wassalihina al-muqaddasin, dan orang-orang saleh yang dikultuskan, bainal ahya'i wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh mengingatkan kepada kita, kalau kita benar-benar mengaku beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita wajib untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan utama para nabi dan rasul diutus oleh Allah. Apa yang menjadi intisari dakwah para nabi dan rasul kepada umat manusia? Dan jawabannya adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Berarti kalau kita tidak mengikuti tata cara para nabi dan rasul dalam tujuan utama dakwah mereka, maka seakan-akan ada yang kurang atau bahkan ada yang cacat dalam keimanan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang salah dalam keimanan kita. Ya, bahkan mungkin bisa jadi kita dianggap tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mengikuti metode beliau di dalam memprioritaskan dakwah. Ya, bahkan di sini Syekh menyebutkan seluruh nabi dan rasul, bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seluruh para nabi dan rasul, dakwah utama mereka adalah tasfihul aqidah, memperbaiki akidah. Dikatakan memperbaiki karena akidah masyarakat saat itu rusak, karena mereka menyembah berhala, menyembah patung, mengkultuskan yaitu tokoh-tokoh baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Maka ini penyimpangan dan kerusakan yang besar dalam masalah akidah. Para nabi dan rasul diutus untuk memperbaiki ini. Ya, untuk memperbaiki ini. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian sanian yang kedua, wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lahu rabbuhu, Allah Tuhannya telah mengatakan tentang beliau, qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa bagi diriku manfaat maupun madarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, maka aku akan banyak mendapat kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi kaum yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah dalil yang tegas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat kecuali atas kehendak Allah. Ya. Kalau kita kaitkan dengan poin pertama, maka umat-umat terdahulu mereka terbiasa mengkultuskan orang-orang saleh, mereka terbiasa menyanjung dan memuji orang-orang saleh sehingga menjadikan mereka beribadah kepada orang-orang saleh, bukan beribadah kepada Allah. Meyakini orang soleh itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka ini adalah bentuk penyimpangan terhadap tauhid yang para nabi diutus untuk memperbaikinya. Ya,
beribadah kepada berhala, mentaati dan mengkultuskan orang-orang soleh, dan meyakini mereka bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, termasuk penyimpangan dan kerusakan dalam masalah akidah. Para nabi dan rasul diutus untuk memperbaiki hal ini, termasuk Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, memberikan statement kepada manusia, "Qul," katakan wahai Muhammad. Jadi ini perintah Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, "La amliku li nafsi naf'aw wa la dharra." Aku tidak bisa, tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat ataupun madarat kepada diriku, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Dan dikuatkan lagi dengan akal logika. Apa itu? Lau kuntu a'lamul ghaib. Seandainya aku tahu hal yang gaib, maka secara logika kalau Nabi tahu hal yang gaib, maka beliau tidak akan apa? Ditimpa sedikit pun keburukan, dan beliau akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Nyatanya beliau mendapatkan berbagai macam ujian. Hidup beliau tidak selalu baik, dalam artian beliau tidak selalu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Contoh yang paling jelas adalah beliau mendapatkan ujian, disakiti, dicela, dilukai saat berdakwah. Saat perang Uhud misalnya, beliau mendapatkan ujian yang luar biasa yang tidak pernah beliau dapatkan sebelumnya. Sampai gigi beliau patah, sampai wajah beliau berdarah. Kalau Nabi tahu hal yang gaib, maka beliau akan bisa menghindar, maka beliau akan bisa selamat. Tapi nyatanya beliau mendapatkan luka yang cukup parah. Ini menunjukkan kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Ya, nah Nabi diutus untuk memperbaiki masalah akidah. Kita sebagai umat beliau SAW wajib meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia utusan Allah yang tidak tahu hal yang gaib, agar akidah kita senantiasa lurus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah Nabi Muhammad siapa? Hamba dan utusannya, hamba Allah dan utusannya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan wal itra, yang dimaksud dengan la tutruni wa ziyadatu wal mubalaghatu fil madhi, adalah menambah dan berlebihan di dalam memuji, atau yang mungkin bahasa yang paling singkat, mengkultuskan. Ya, mengkultuskan, mengangkat seseorang di atas posisi yang layak bagi seorang manusia. Ya, dan di antara tadi meyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, meyakini bisa mengatur urusan manusia, meyakini tahu hal yang gaib. Ini termasuk bentuk apa? Pengkultusan. Ya, maka Rasulullah SAW memperingatkan, jangan kalian mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Fala nad'uhu min dunillah, maka kita tidak berdoa kepada Nabi Muhammad SAW selain Allah, kama fa'alatin Nasara fi Isa bin Maryam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa bin Maryam, berdoa meminta kepada Nabi Isa. Maka umat Islam tidak boleh berdoa dan meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh, ya Rasulullah tolonglah saya, ya Rasulullah sembuhkanlah saya. Ini adalah perbuatan syirik. Nabi kita mengingatkan, jangan kalian mengkultuskanku. Di antara kandungan mengkultuskan
meminta-minta kepada beliau. Ya, fawaqa'u fi syirk. Kalau mereka melakukan hal itu maka mereka terjatuh pada kesyirikan. Wa 'allamana an naqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, hamba Allah dan utusannya. Kalau kita mau mengucapkan tentang Rasulullah, yang terbaik, yang paling utama adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah konsekuensi keimanan Muhammad Rasulullah. Benar-benar harus kita terapkan. Maka sangat-sangat memprihatinkan ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita berbuat kesyirikan kepada Allah. Demikian pula ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi kita mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji beliau secara berlebihan. Dan nanti di dalam kitab ini akan dibawakan pula contoh-contoh kesyirikan dalam bentuk puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan. Ya. Memuji Rasulullah itu hal yang wajib, termasuk bentuk keimanan. Nama beliau saja Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Tetapi memuji beliau sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Memuji beliau bagaimana? Ya, mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan beliau adalah Muhammad utusan Allah. Nabi kita Muhammad, Rasulullah Muhammad, atau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita lakukan tanpa kita berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Salisan yang terakhir, inna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ya, sesungguhnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'atihi, itu dengan cara mentaati beliau, fi du'aillahi wahdah, dalam berdoa hanya kepada Allah semata, wa adami du'ai ghairihi, dan tidak berdoa kepada selain Allah, walau kana rasulan, meskipun dia itu rasul, aw waliyan muqarraban, atau wali yang dekat dengan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta Rasulullah ini diantara alasan yang menjadi pembenaran perbuatan sebagian kalangan untuk mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda yaitu mengucapkan puji-pujian yang mengesankan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu hal yang gaib? Mengapa Anda membaca puji-pujian yang mengesankan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengentas berbagai macam kesulitan yang ada pada manusia? Jawabannya apa? Karena kita cinta Rasulullah. Ini bukti cinta kepada Rasulullah SAW, maka kami memuji beliau semacam ini. Ya.
Dan sebaliknya, mereka meyakini yang tidak melakukan puji-pujian semacam ini nggak cinta Rasulullah. Semudah itu. Kalau kalian ngikuti kami, itu tanda cinta Rasulullah. Tapi kalau kalian nggak ikut kami, kalian nggak cinta Rasulullah. Seakan-akan hanya mereka saja yang berhak untuk apa? Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mereka. Kalau nggak dengan cara seperti itu, nggak sah cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah penyimpangan yang nyata. Kenapa? Karena cinta Rasul itu dibuktikan dengan mentaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hal yang kita benarkan secara logika. Namanya orang cinta, dia akan memenuhi keinginan apa yang dicintainya. Orang yang namanya cinta itu akan senantiasa mengikuti kemauan orang yang dicintainya. Rasakan ya, kalau kita cinta pasangan kita akan berusaha memenuhi keinginan pasangan kita. Nah, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa keinginan beliau? Jelas, keinginan beliau itu agar umatnya tidak menyimpang dalam masalah akidah. Beliau ingin agar umatnya selamat dunia dan akhirat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau merasa berat ketika umatnya itu mendapatkan berbagai macam yaitu masalah. Apa yang menimpa umatnya, beliau itu merasa berat. Artinya ketika umat terjatuh pada kemaksiatan, kesyirikan, beliau merasa berat. Ingin menyelamatkan mereka. Harisun alaikum, dan semangat antusias agar umatnya itu selamat dunia dan akhirat. Dan terhadap orang-orang yang beriman, beliau itu rauf rahim, kasih sayang. Ya cuma umatnya yang nggak tahu diri, merasa cara mereka inilah yang paling tepat untuk merepresentasikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekedar pengakuan siapapun bisa. Makanya diungkapkan dalam apa pepatah Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui seorang pun juga di antara mereka. Oh, saya dekat sama Laila. Afan kalau ada yang istrinya Laila namanya ya. Bukan Laila istri antum ini ya. Ini hanya sekedar pepatah yang masyhur di kalangan bangsa Arab. Semua ngaku punya hubungan dekat dengan Laila. Oh, saya dekat sama Laila. Saya biasa yaitu berbincang-bincang, atau bahkan saya dekat dengan ayahnya, tapi Laila tidak mengakui sedikit pun mereka. Ya, lalu apa gunanya pengakuan kita? Gak ada gunanya. Demikian pula dengan ketaatan kepada Rasulullah. Demikian pula dengan apa? Cinta kepada Rasulullah. Apa artinya kita mengaku cinta kepada Rasulullah kalau ternyata bukti cinta kita itu dengan cara yang salah? Ya, dengan cara yang salah. Maka perhatikan nama Aisyah muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis tentang telaga Al-Haud yang ada di akhirat nanti. Rasulullah SAW nggak kenal kita, tapi beliau tahu tanda-tanda orang yang beragama Islam. Mungkin dari penampilan dan lain sebagainya. Maka ketika ada sebagian umat yang dihalau dari telaga beliau, maka beliau membela. Ummati, jangan dicegah itu, mereka umatku. Ya, meskipun umat belakangan tidak yaitu menjumpai Rasulullah SAW, tapi Nabi tahu dari ciri-cirinya, dari tanda-tandanya mereka adalah umat beliau SAW. Maka beliau mengatakan kepada para malaikat yang menghalau sebagian orang ini untuk minum, umatku, biarkan mereka minum. Maka para malaikat menjelaskan, ma tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan semeninggalmu. Ya. Mereka enggak Nabi kita enggak tahu apa yang diada-adakan semeninggal beliau.
Seperti yang kita saksikan saat ini, betapa banyak puji-pujian yang di situ berisi sanjungan kepada Rasulullah SAW yang beliau nggak tahu. Yang seandainya beliau tahu, maka kita yakin beliau pasti mengingkarinya. Jangankan memuji beliau dengan berlebihan, merasa beliau bisa menyelesaikan hal-hal masalah yang ada pada manusia, tahu hal yang gaib, sekedar menyandingkan apa itu kehendak Allah dan Rasulnya, beliau itu menentang dengan tegas. Kita pernah ingat hadis seseorang yang mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kul Masya Allah. Katakanlah hanya kehendak Allah. Padahal kalau kita perhatikan, ini hal yang mungkin nampaknya sepele. Kehendak Allah dan kehendak Rasul. Ya, kehendak Allah dan kehendak Rasul. Allah memiliki kehendak, betul? Rasul memiliki kehendak, betul nggak? Betul. Manusia memiliki kehendak, termasuk Rasulullah SAW. Tapi ketika digandengkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak makhluknya, nggak pantas. Maka Nabi SAW menegaskan, katakanlah hanya kehendak Allah saja. Dalam sebagian penjelasan, kalau mau kita menggandengkan, jangan pakai kata dan, tapi apa? Kemudian summa, menunjukkan tingkatan. Ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki andil. Nah, itu masalah yang sepele, tapi Nabi tegas. Lalu bagaimana sekiranya Nabi mendengar puji-pujian yang di situ Nabi disanjung setinggi-tingginya? Nabi tahu hal yang gaib, Nabi bisa mengentaskan masalah kita, ya. Maka tentu ini lebih ditentang. Tapi Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan tidak tahu apa yang diperbuat umatnya. Maka disinilah kita harus benar-benar menyadari apa konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah, mentaati perintah beliau. Jadi mencintai beliau SAW itu dengan cara mentaati beliau. Di antaranya taat kepada beliau, kalau berdoa itu hanya kepada Allah. Seumur hidup Nabi SAW tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Berbagai macam doa-doa yang sampai kepada kita riwayatnya dari Rasulullah SAW senantiasa diisi dengan tauhid. Allahumma ya Rabbi, memanggil Allah SWT, ya Allah wahai Tuhanku, Rabbana wahai Tuhan kami. Tidak pernah Nabi SAW meminta kepada selain Allah. Ya, dan juga Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun, apabila beliau yaitu dirundung duka dan gundah, qala, beliau berkata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ya Allah, dengan rahmatmulah aku beristighatsah. Apa istighatsah? Meminta kepada Allah dikala sempit. Nah ini. Jadi dikala sempit Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Asmaul Husna, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa rahimallahu syairah hina qala, dan semoga Allah merahmati seorang penyair ketika ia mengatakan, Allah as'alu an yufarrija karba fal karbu la yamhuhu illallahu.
Hanya kepada Allah lah kita meminta agar dientaskan dari kegundahan, kesusahan, karena kesusahan tidak ada yang bisa menghapus kecuali hanya Allah semata. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara makna Muhammad Rasulullah ya adalah kita memperbaiki akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luas kandungan syahadat Muhammad Rasulullah, tapi di sini Syekh muallif hanya menjelaskan dari sisi akidah saja. Ya. Sebagaimana Nabi dan Rasul diutus untuk memperbaiki akidah tauhid, maka demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di antara bentuk konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah kalau kita juga ikut berperan di dalam memperbaiki akidah. Taib. Kita lanjutkan bab berikutnya yang ke-8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah kutipan dari firman Allah di dalam surat apa? Al-Fatihah. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Nakhussuka bil ibadah wad du'a wal isti'anah wahdak. Kami khususkan ibadah, doa dan meminta pertolongan kepada. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awalan, yang pertama, dzakara ulama'ul Arabiyyah. Ulama ahli bahasa Arab menyebutkan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qaddamal maf'ula bih, mendahulukan maf'ul bih. Apa itu? Objek. Mendahulukan maf'ul bih yaitu objek. Iyyaka alal fi'li, didahulukan daripada fi'il. Apa itu? Predikat. Na'budu wa nasta'inu, yaitu na'budu kami beribadah dan nasta'inu kami meminta pertolongan. Liyakhussal ibadata wal isti'anata bihi wahdah, agar ibadah dan meminta pertolongan ini hanya khusus kepada Allah semata. Wa yahsuruhuma, dan membatasi keduanya, ibadah dan meminta pertolongan, fihi duna siwa, hanya kepada Allah tidak kepada selainnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan susunan firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bukan susunan yang biasa dalam ungkapan bahasa Arab sehari-hari. Ya, karena susunan yang biasa itu sebagaimana bahasa Indonesia, kalau kita pernah belajar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa kita, subjek aku, predikat beribadah, objek kepadamu ya Allah. Aku beribadah kepadamu ya Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objeknya. Kalau kita hanya sekedar bongkar pasang dalam bahasa Indonesia, kepadamu ya Allah aku beribadah. Adakah perbedaannya dalam bahasa Indonesia? Aku beribadah kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah aku beribadah. Enggak ada perbedaan. Tapi dalam susunan bahasa Arab ada perbedaan ketika objek itu didahulukan. Ya, kalau objeknya itu diakhirkan, maka dalam bahasa Arab itu na'buduka. Na'buduka. Na'budu kami beribadah kepadamu.
Itu ungkapan yang umum, yang standar. Tapi di sini Allah dahulukan objeknya. Iyyaka na'budu. Perhatikan kata iya itu sebenarnya hanya kata bantu saja. Yang tidak bermakna apa-apa. Kata iya itu bukan bermakna hanya, salah. Kalau memahami iya itu terjemahannya hanya. Iya itu hanya kata bantu supaya ka itu bisa berdiri. Karena tidak enak kalau kita membaca ka na'budu, ka nasta'in. Ka itu adalah dhamir kata ganti, maka dia harus bersambung dengan sesuatu. Meskipun dia didahulukan, maka dia harus disambung dengan sesuatu. Jadilah dibantu dengan kata apa? Iya. Tapi hakikatnya yang dimaknai, yang memiliki makna itu kanya. Apa kanya di sini? Engkau, kepadamu na'budu, kami beribadah. Nah, dalam bahasa Arab kalau didahulukan objek sebelum predikat dan subjek itu bermakna al-hasr, pembatasan. Sehingga hasil akhirnya kita mendapati terjemahan hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ya, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Itu kaidahnya. Mendahulukan sesuatu yang biasanya diletakkan di akhir itu memberi faedah pembatasan. Sehingga kalau kita mengucapkan na'buduka, maka ada kemungkinan kita na'budu ghairaka. Ini hanya sekedar bahasa Arab ya. Kalau kita mengatakan kami beribadah kepadamu, tidak menutup kemungkinan kami juga beribadah kepada selainmu. Tapi kalau kita mendahulukan kepadamu ya Allah kami beribadah, maka tidak ada sedikit pun kemungkinan kita beribadah kepada selain Allah. Intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pembatasan ibadah hanya kepada Allah semata dan meminta pertolongan hanya kepada Allah semata. Tsaniyan, yang kedua, inna hadhil ayata allati yukarriruha al-muslimu asyaratil marrati fis salati wa kharijiha. Sesungguhnya ayat ini yang diulang-ulang oleh seorang muslim berpuluh-puluh kali di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya, dia khulasatu surat al-Fatihah, itu adalah intisari dari surat al-Fatihah. Wahya khulasatul Qur'ani kullihi, bahkan dia adalah intisari dari Al-Quran seluruhnya. Ya, intisari dari Al-Quran surat Al-Fatihah. Intisari dari surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salisan, yang ketiga, innal ibadata fi hadhil ayat, sesungguhnya ibadah di dalam ayat ini ta'ummul ibadati kullaha, ini mencakup seluruh ibadah. Mislu salati wan nadhri wan dzabhi wala siyama du'ai, seperti salat, bernazar, menyembelih, terlebih doa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Nah, jadi intisari dari surat Al-Fatihah hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Nah, ibadah itu cakupannya luas. Segala macam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, maka itu adalah ibadah. Nah, terlebih di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Maka Nabi SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Fakama anna as-salata ibadatun la tajuzu li rasulin wala li waliyin. Maka sebagaimana salat itu ibadah,
tidak boleh salat untuk Rasul dan salat kepada wali. Fakadzalika du'a'u ibadatun, maka demikian pula doa adalah ibadah. Bal huwa lillahi wahdah, bahkan doa ini hanya kepada Allah semata. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Dalam surat Al-Jin ayat ke-20 Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak berbuat syirik sedikit pun kepada seorang pun juga. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang membedakan antara doa dan sholat? Ketika kita tegas mengatakan nggak boleh sholat untuk orang soleh yang sudah mati, nggak boleh sholat untuk pohon, batu, tidak boleh sholat untuk malaikat. Tapi mengapa ketika berdoa kita bolehkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal sama-sama ibadah. Ya, kita menentang orang yang sholat kepada selain Allah. Ini sholat apa? Sholat untuk jin. Ini sholat kepada orang soleh yang sudah mati. Ini sholat kepada wali. Ini sholat untuk malaikat. Maka kita menentang, tidak boleh sholat itu hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Tapi kenapa ketika berdoa kita membolehkan doa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada Rasul, berdoa kepada jin, wali yang telah mati? Maka tidak ada perbedaan. Salat kepada selain Allah syirik, doa kepada selain Allah juga apa? Syirik. Karena keduanya adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah SWT. Rabi'an yang terakhir, yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Zinnun, doanya Zinnun. Siapa Zinnun? Nabi Yunus. Idda'a biha wa huwa fi badnil hud, ketika beliau berdoa dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang zalim. Nah, kata Nabi SAW, doa ini, doanya Nabi Yunus ketika ada di perut ikan, lam yad'u biha rajulun muslimun. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa ini fi syai'in, dalam suatu urusan qad, sama sekali, illa stajaballahu lah, melainkan Allah akan mengijabahi, mengabulkannya. Sahahul Hakim wa wafaqahu Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan atau disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini keutamaan doa Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui, beliau mendapatkan ujian ditelan oleh ikan, ya, oleh ikan paus, ikan yang sangat besar, dan beliau berada di perut ikan itu dalam kondisi diuji. Ya, beliau dalam keadaan hidup dan beliau dalam kondisi diuji. Artinya beliau mendapatkan kesengsaraan dalam kondisi yang berat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal ini dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87-88.
Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdira alaih. Dan Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika pergi dalam keadaan marah dan ia mengira bahwasanya kami ya Allah tidak akan menimpakan sesuatu kepadanya. Fanada fil dhulumat, lalu beliau Nabi Yunus bermunajat, menyeru kepada Allah di kegelapan. Para ulama kita menjelaskan di kegelapan itu maknanya apa? Ada 3. Di kegelapan perut ikan, di kegelapan lautan, dan di kegelapan malam. Betapa gelapnya kondisi Nabi Yunus saat itu. Sudah dimakan dimakan ikan, di dalam perutnya gelap, dan ikan adanya di mana? Lautan. Dan ikan paus itu ikan yang ada di laut dalam dan di malam hari. Jadi kegelapan demi kegelapan berlapis-lapis menimpa Nabi Yunus. Tapi beliau berdoa, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kata Allah di ayat ke-88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, maka kami pun mengabulkannya, menyelamatkannya. Dan kami pun menyelamatkannya dari kegundahan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa itu butuh keyakinan. Kalau kita berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi enggak dikabulkan, yang salah kita atau doanya? Kita. Doanya enggak salah. Doanya sudah sesuai dengan tuntunan, tapi kita yang salah. Mungkin kita kurang ikhlas, kurang yakin, atau ada hal-hal yang haram yang masih menempel dalam diri kita. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Tapi kalau kita menjaga diri dari keharaman, lalu kita benar-benar yakin di dalam berdoa, pasti Allah kabulkan. Hanya saja kembali kepada pelajaran, Allah mengabulkan doa itu dengan berbagai cara. Jangan kita batasi Allah mengabulkan doa hanya dengan sesuai keinginan kita. Apa itu? Pokoknya keinginan kita tercapai, berarti Allah telah mengabulkan doa kita. Bukan hanya itu. Permintaan kita mungkin tidak dipenuhi sama Allah, tapi ada hal-hal yang lain yang kita dapatkan. Dan itu cara Allah mengabulkan doa kita. Dihindarkan dari bencana, musibah, atau ditunda nanti di akhirat, atau Allah akan memberikannya nanti, tidak sekarang. Ini semua cara Allah mengabulkan doa. Ya, maka seorang muslim yang sudah menjaga diri dari keharaman-keharaman dan sudah yakin dikabulkan doanya, jangan khawatir, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja dalam kondisi sempit mungkin kita bisa membaca doa ini. Ya, dalam kondisi yang kritis mungkin kita bisa membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kesimpulannya Nabi Yunus berdoa kepada siapa? Allah. Para nabi mengajarkan doa itu hanya kepada Allah. Maka berdoa kepada selain Allah telah menyalahi intisari dari Al-Qur'an, intisari dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, berdoa kepada selain Allah itu berarti menunjukkan kita menyalahi kandungan wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak tepat di dalam mengamalkan konsekuensi keimanan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita meyakini Muhammad utusan Allah, maka kita ikuti bagaimana cara Nabi kita Muhammad SAW di dalam berdoa dan beribadah. Maka beliau hanya berdoa kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang mungkin kita bisa kaji pada malam hari ini.